Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan komunikasi data. Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena kita selalu terlibat dalam salah satu bentuk dari komunikasi tersebut. Misalnya percakapan antar individu, yaitu manusia dan manusia ya, pengirim dan atau menerima surat. Ketiga, percakapan melalui telepon. Yang keempat, menonton televisi. Dan yang terakhir adalah mendengarkan radio. Bentuk komunikasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi suara, merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Contoh dari komunikasi suara adalah, kita bisa lihat, yang pertama adalah komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Yang kedua adalah komunikasi radio amatir. Yang ketiga, komunikasi radio dua arah. Yang keempat, komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Yang kelima, komunikasi telepon. Komunikasi data merupakan komunikasi berupa data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Adapun yang dikirimkan dapat berupa berita atau informasi, suara, ataupun bisa berupa gambar dan video. Ini komunikasi data bisa menggunakan internet ya, karena yang dikirim bisa apapun. Dengan internet kita bisa mengirim apapun, entah itu gambar, informasi data, ataupun suara, seperti itu. Komunikasi berita dan gambar merupakan komunikasi berupa informasi, berita tertulis ataupun gambar. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup, yaitu video, ataupun gambar diam, yaitu statik, hanya berupa gambar saja. Contoh dari komunikasi berita dan gambar adalah 1. Komunikasi telegraf, 2. Komunikasi telex, 3. Komunikasi faksimil, 4. Komunikasi siaran televisi. Elemen komunikasi. Elemen utama komunikasi data dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat apa saja elemennya, yaitu ada sumber, ada media transmisi, dan ada penerima. Jadi kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi ya. Harus ada sumber, harus ada transmisi, harus ada penerima. Sumber yaitu adalah pihak yang mengirimkan informasi, misalkan pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Ini adalah media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan penerima. Oke, misalkan adalah saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga adalah penerima. Pihak yang menerima informasi, misalkan pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Hal penting pada sistem komunikasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan unjuk kerja atau performa sistem komunikasi antara lain, kita bisa lihat: 1. Berita harus dapat dimengerti oleh penerima. 2. Karakteristik sistem komunikasi. 3. Gangguan atau derau. Jaringan dan telekomunikasi. Jaringan adalah suatu himpunan interkoneksi atau interconnected sejumlah komputer autonomous, yaitu dua buah komputer dikatakan saling tersambung bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk hubungannya tidak melalui kawat tembaga saja ataupun melalui kabel ya, tetapi juga bisa menggunakan gelombang mikro ataupun satelit komunikasi. Definisi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi dalam jarak yang jauh. Baik, di sini ada peranan telekomunikasi. Jadi
adanya telekomunikasi ini mempunyai sangat banyak sekali peran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah pada ATM ya, itu adalah peran komunikasi untuk terhubung dengan mesin kepada rekening bank ya. Ada telekonferensi, ada juga telecommuting, ada juga komputasi grup kerja ya. Ini sangat tergantung pada peran telekomunikasi, sangat penting ya di sini. Dan kelima adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Next, mengenal jenis isyarat. Yang pertama adalah isyarat analog. Biasa disebut isyarat kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakter gelombang dengan ciri memiliki amplitudo dan frekuensi. Yang kedua adalah isyarat digital, yaitu biasa disebut isyarat diskret yang disusun atau dua keadaan disebut bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Laju data dapat dinyatakan dengan laju bit rate dan laju baud. Spektrum frekuensi, yaitu suatu isyarat menyatakan jangkauan frekuensi yang dikandung oleh isyarat. Transmisi serial dan paralel, yaitu kita apa sih maksudnya transmisi serial dan paralel ya, dimana transmisinya pada setiap waktu hanya satu bit yang dikirimkan secara bergantian, itu adalah transmisi serial. Tapi kalau paralel yaitu dimana transmisi sejumlah bit dikirimkan per waktu. Konfigurasi jalur komunikasi, yaitu cara menghubungkan piranti-piranti yang hendak berkomunikasi. Titik ke titik, point to point. Multi titik, multi point. Titik ke titik maksudnya adalah menghubungkan secara khusus dua buah piranti yang hendak berkomunikasi yang dapat diterapkan pada dua buah komputer yang berkomunikasi. Multi titik yaitu hubungan yang memungkinkan sebuah jalur dapat digunakan oleh sejumlah piranti yang berkomunikasi. Arah dan mode transmisi. Arah dan transmisi kita lihat simplex, yaitu arah transmisi yang hanya memungkinkan isyarat mengalir satu arah. Hal duplex yaitu hubungan dua arah yang hanya dapat dilakukan secara bergantian. Yang ketiga adalah full duplex, yaitu hubungan dua arah yang dapat dilakukan secara bersamaan ya. Mode transmisi asinkron, yaitu mengirimkan data per karakter. Ada transmisi sinkron, mengirimkan data per blok atau sejumlah karakter. Multiplexing adalah proses untuk mengirimkan sejumlah isyarat melalui suatu media transmisi dan dapat dilakukan dengan teknik, kita lihat tekniknya apa saja, yaitu FDM, Frequency Division Multiplexing, diterapkan pada media komunikasi yang broadband atau jalur lebar, yaitu media komunikasi yang memungkinkan sejumlah saluran dibentuk. Yang kedua adalah TDM, Time Division Multiplexing, itu digunakan pada media transmisi yang memiliki sifat baseband atau jalur sempit, yaitu media yang hanya memiliki satu jalur. Media transmisi yaitu media berkabel, contohnya adalah bisa lihat kabel bilitan ganda tak berlindung ya, UTP, ini kabel UTP. Kabel koaksial ini ya, kabel serat optik ini bentuknya seperti ini, bisa kita lihat. Media transmisi, media tak berkabel ini ya, tadi yang berkabel, yang ini yang berkabel ya, dan ini adalah media transmisi yang tidak berkabel, yaitu mikrogelombang atau microwave, satelit, gelombang radio, sesuai itu ya, tanpa menggunakan kabel. Inframerah juga bisa. Oke, jaringan komputer. Manfaat menggunakan jaringan: berbagi perangkat keras, jadi bisa satu saja perangkat keras kita bisa gunakan bersama-sama. Berbagi program atau data, ya hampir sama ya, jadi kita bisa beli satu program tapi kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Mendukung kecepatan berkomunikasi, memudahkan pengaksesan informasi. Oke, klasifikasi jaringan komputer ditinjau dari geografis. Jaringan dapat dibagi menjadi 1. Local area network atau sering disebut LAN. Ada
adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus. Menurut tipenya, LAN dapat berupa client atau client server ya, atau juga bisa disebut peer to peer ya. Ada tipenya, ada dua tipe ini. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau sering disebut MAN. Merupakan versi dari LAN yang berukuran lebih besar dan memakai teknologi yang sama dengan LAN dengan rentang sekitar 10-45 km. Tiga yaitu Wide Area Network, yaitu WAN, mencakup daerah geografis yang luas atau sebuah negara, bisa juga sampai ke benua ya, sangat luas kalau WAN ya. Topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan cara di mana komputer terhubung dalam suatu jaringan. Yaitu jenis topologi kita lihat, ada topologi fisik menguraikan layout aktual dari perangkat keras jaringan. Topologi logik atau logika menguraikan perilaku komputer pada jaringan dari sudut pandang operator manusianya. Topologi fisik kita lihat, kebanyakan jaringan menggunakan salah satu dari beberapa jenis topologi fisik, yaitu linear bus. Kita lihat seperti itu ya, linear bus terhubung seperti ini. Oke, kita lanjut linear bus. Topologi jaringan selanjutnya adalah yang B, topologi ring ya, berbentuk seperti sebuah lingkaran ya. C adalah topologi star ya, bintang ya, berbentuk seperti bintang, berpusat di tengah. Topologi tree itu topologi seperti ini ya. Protokol komunikasi, satu tata cara yang digunakan untuk melaksanakan pertukaran data atau pesan antara dua buah sistem dalam jaringan dengan standar OSI yang ditentukan ISO. Kita lihat seperti apa sih protokol komunikasi. Standar OSI seperti apa sih? Ya, standar OSI dapat didefinisikan dengan 7 lapisan, yaitu ada aplikasi, ada presentasi, ada sesi, ada transport, ada jaringan, ada data link, dan yang terakhir ada fisik. Menjadi 7 lapisan ya. Oke, interkoneksi antar jaringan yang menyatakan hubungan antar dua buah jaringan atau lebih dengan menggunakan piranti-piranti khusus. Jadi interkoneksi ini adalah hubungan antar dua buah jaringan ya. Kartu penghubung jaringan ini bisa menggunakan LAN card ya, bisa disebut network interface atau sering disebut LAN card. Bisa menggunakan tambahan juga hub konsentrator. Jadi semua terhubung dengan sini sebagai sarana untuk pertukaran di sini ya, pertukaran datanya. Bisa juga menggunakan repeater ya, router, ada bridge dengan gateway. Oke. Sampai di sini pertemuan kita untuk komunikasi data. Semoga bisa bermanfaat, semangat belajar dan semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.